Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini dimulai, terlebih dahulu Bapak akan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu pastinya kalian sudah tahu semua ya. Apa saja protokol kesehatan itu? Ya, yang pertama, kita senantiasa selalu memakai masker kemanapun kita berada. Dan protokol kesehatan yang kedua, kita selalu mencuci tangan agar kita terbebas dari kuman. Dan protokol kesehatan yang ketiga, kita selalu menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar dimulai, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Bapak bernama Sulistiono. Bapak bertugas di SD Negeri Taman Kalijaga Permai, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum belajar ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini dimulai, terlebih dahulu kita mari bersama-sama membaca surat pendek pilihan, yaitu surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menyebutkan contoh perbuatan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menunjukkan contoh perbuatan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita pelajari materi yang pertama, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, atau yang biasa kita sebut birrul walidain. Anak-anakku sekalian, orang tua, ibu dan bapak adalah mereka yang telah melahirkan dan membesarkan kita serta mendidik kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak-anakku sekalian,
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian mari kita menunjukkan rasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua dengan cara yang pertama, 1. Tidak sombong di hadapan keduanya. Jadi sejak kecil kita dibimbing, sejak kecil kita diberikan sesuatu kebaikan, maka kita ketika besar nanti kita jangan sekali-sekali menjadi anak yang sombong di hadapan keduanya. Walaupun kita sudah menjadi orang yang sukses, orang yang berilmu, maka tetap kita merendah hati di hadapan keduanya. Kemudian yang kedua adalah membantu pekerjaannya di rumah. Pastinya anak-anakku sekalian ya, kalian suka membantu pekerjaan-pekerjaan rumah yang ringan. Misalnya kalian menyapu halaman, membersihkan perabot-perabot yang ada di rumah, dan kalian senantiasa selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, yaitu mengikuti nasihat baik mereka. Pastinya semua orang tua memberikan sesuatu yang baik kepada kalian semua. Maka apa yang menjadi nasihat mereka, kalian harus kerjakan. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Bagaimana Pak cara membahagiakan kedua orang tua kita? Yaitu dengan cara kita berbuat baik, kita belajar yang rajin, agar kita menjadi anak yang berprestasi, ya. Dan yang kelima, yaitu melaksanakan perintah baik mereka. Pasti semua orang tua memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah yang baik. Seperti apa saja? Dari mulai kita belajar mengaji, melaksanakan ibadah sholat, belajar di sekolah, ya, itu perintah-perintah baik mereka harus kita laksanakan. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita memasuki pembelajaran hormat dan patuh kepada guru. Guru di sekolah adalah orang tua kita yang mana mereka mengajarkan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan tentunya mengajarkan kita akhlakul karimah. Bapak dan Ibu guru memiliki jasa yang sangat besar dalam kesuksesan kita, yaitu diantaranya yang pertama adalah mengajari kita hingga dapat membaca, menulis, serta berhitung. Yang kedua, Ibu dan Bapak guru mengajari kita hingga dapat mengerti banyak hal. Yang ketiga,
melatih kita agar menguasai keterampilan tertentu. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu guru mendidik kita agar menjadi seorang yang lebih baik lagi kepribadiannya. Jadi Bapak dan Ibu guru di sekolah tidak hanya saja mengajari kita ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadikan kita menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, dan anak yang berakhlakul karimah. Mari kita menunjukkan perilaku hormat kepada Bapak dan Ibu guru dengan cara yaitu santun kepada Bapak dan Ibu guru ketika berada di luar sekolah. Jadi ketika kita bertemu sama Bapak dan Ibu guru, kita sebaiknya mengucapkan salam, ya. Kita menyapa mereka dengan hormat dan sopan. Kemudian yang kedua, santun kepada Bapak dan Ibu guru ketika berada di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, santun kepada Bapak dan Ibu guru ketika sedang dalam suasana belajar. Serta yang keempat adalah santun ketika kita berbicara dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah orang tua adalah yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita sehingga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian kesimpulan yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara apa saja, yaitu tidak sombong kepada keduanya, membantu pekerjaan di rumah, mengikuti nasihat baik mereka, membahagiakan keduanya, serta melaksanakan perintah baik mereka. Dan kesimpulan yang kedua adalah yang pertama, guru adalah seorang yang mengajari, mendidik, dan melatih kita baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Guru juga adalah orang tua kita di sekolah. Yang kedua, kesimpulannya yaitu hormat dan patuh kepada guru merupakan suatu keniscayaan agar mendapat keberkahan ilmu yang diajarkannya. Kesimpulan yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada guru dapat dilakukan dengan cara yang pertama, santun kepada Bapak dan Ibu guru ketika berada di luar sekolah. Kemudian santun kepada Bapak dan Ibu guru ketika berada di lingkungan sekolah. Kemudian santun kepada Bapak dan Ibu guru ketika dalam suasana belajar. Dan yang terakhir adalah santun ketika berbicara dengan Bapak dan Ibu guru. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita anak-anakku sekalian, kita simak latihan soal di bawah ini. Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru hukumnya. Kemudian yang kedua, Intan adalah anak soleha. Ia selalu titik-titik pekerjaan orang tua di rumah. Yang ketiga, menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia adalah dengan cara. Kemudian yang keempat, sikap kita ketika guru sedang menyampaikan pelajaran adalah. Dan latihan soal yang kelima, sikap kita ketika orang tua kita dan Bapak dan Ibu guru sedang menasihati kita adalah. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga apa yang telah kalian lihat, yang telah kalian pelajari
bermanfaat bagi kalian semua. Dan tetap kalian belajar semangat, walaupun kita masih belajar di rumah. Bapak akhiri ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.